Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua berbahagia. Semoga semesta membukakan banyak pintu-pintu kesempatan untuk raihan bahagia, untuk raihan cintamu, untuk raihan rezekimu. Yang baik-baik, yang positif semua datang kepadamu. Amin ya. Oke, tema kali ini karena ini kita sudah memasuki bulan Juni ketika aku membuat video ini udah Juni ya lovelies. Jadi ini adalah tentang bagaimana sisa tahun 2024 kamu. Apa yang kamu bisa harapkan terjadi di sisa tahun 2024 ini? Apakah ada cinta? Apakah ada keberkahan rezeki? Apakah ada suatu penyelesaian dari suatu problema yang kamu hadapi? Apakah ada sesuatu yang membuat kamu bahagia? Seperti itu ya. Oke. Aku sediakan 3 pile ya lovelies. Kamu boleh pilih lebih dari 1 ya. Nah, pile 1 ini tarotnya aku pakai dari The Wandering Star. Kristalnya blue fluorite ya. Oke. Nah, yang pile 2 ini Paulina Tarot ya. Kristalnya ini dah citrin. Oke. Pile ketiga aku pakai dari Phantom Wise ya. Kristalnya Dalmatian. Oke, sekali lagi ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke personal reading, di mana nanti nomor WhatsApp-nya itu banyak lewat ya. Kamu tinggal kirim pesan, nanti diarahkan untuk ambil paket yang ada, yaitu voice note. Itu lebih fleksibel ya. Rata-rata hari itu dibacain ya, jadi nggak nginep. Kalaupun nginep itu karena slot udah habis atau udah kemalaman. Nah, maksud aku yang kedua itu voice call pakai WhatsApp ya, dan video call. Jadi kamu bisa lihat tebaran kartunya. Oke, nomor tersebut juga ada di box deskripsi, dan di box deskripsi bagian pilih kartu ya. Kalau aku buat pilih kartu, aku siapkan file stamp-nya di menit keberapa. Ini di menit keberapa, begitupun yang ini. Nanti kamu tinggal klik bagi yang baru yang warnanya biru ya. File stamp file 1 misalnya di 0303, berarti di menit ketiga detik 0,3 kayak gitu ya. Oke. Bagi kalian yang belum bisa menentukan, kamu bisa pause videonya sampai ketemu di file yang kamu pilih ya. Bye. Halo, file 1. Tadi kamu pilih fluorite ya. Atau kamu tertarik ke kartu tarot dari The Wandering Star ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kita akan lihat mengenai bagaimana sih sisa tahun 2024-mu. Apa yang kamu harapkan bisa terjadi di sisa 6 bulan tersebut ya. Coba kita lihat di oracle-nya. Aku udah siapkan 4 tea leaves sama 1 oracle. Ini tentang intuisi. Oke. Dari kelelawar dan tanaman hellebore. Jadi di sisa 6 bulan tersebut, aku rasa ya ini lebih ke spiritual ya, dimana ada kedewasaan spiritual di kamu, dimana intuisimu lebih dalam gitu loh, lebih intuitif kamunya. Coba kita lihat di tea leaves-nya ya. Psychic ability, trust your intuition. Oh my god, intuisi dan intuisi. Jadi aku rasa ya, untuk file 1 ini, kamu di sisa tahun 2024 ini, aku sih lihat ya, kamu akan mencapai suatu titik di mana intuisi kamu tajam. Gitu loh, intuisi itu kamu tajam. Karena bisa saja ini terjadi ya, rata-rata ya yang intuisinya tajam, dia terlahir seperti itu karena dia tuh jiwanya jiwa tua ya, atau bisa saja kamu terlatih karena suatu cobaan hidup yang kayak menderak kamu. Jadi sepertinya sadar nggak sabar kamu diinisiasi semesta untuk punya suatu bakat spiritual. Mungkin kamu jadi empath, clairvoyance ya, clairsentience ya, kamu bisa merasakan feeling orang, kamu bisa merasakan kalau orang curhat kamu udah tahu apa yang dia akan omongin ya, pada basicnya gitu loh, pada dasarnya tuh tahu yang apa dia omongin. Nah,
Voyant itu bisa, kalau aku rasa itu kamu bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitar kamu. Misalnya energi entitas ya. Kamu kayak lebih sensitif dengan pertanda-pertanda yang akan datang atau yang datang ke kamu, misalnya dengan daun jatuh pun kamu merasa ini ada apa ya, atau ada binatang jinak datang mendekati kamu sering lihat angka kembar kayak gitu. Dan itu tuh kayak spirit guide itu, malaikat penjaga leluhur itu ingin berkomunikasi dengan kamu. Karena apa? Kamu udah sensitif sekarang ya. Coba kita lihat berikutnya, Lily, spiritual love. Oh my god, bener ini ya, tentang spirituality ya. Jadi semesta itu ibaratnya tuh emang menginisiasi kamu untuk punya suatu kelebihan bahwa kamu dicintai, bahwa kamu ditempa semesta dari berbagai kehidupan ya. Bisa juga terlahir dengan seperti itu ya. Kamu disayang semesta lah, dijaga semesta, dibimbing semesta. Jadi kalau kamu kayak lewat keluar jalur sedikit, kamu tuh udah ada suatu hal di mana kamu kayak diseret semesta, bukan di situ jalur kamu, di sini jalurnya gitu ya. Oke, ada year. Nah, bakal dapat banyak good news ya. Nanti kita lihat di tarotnya ya, lovelies. Amin, amin. Love, cinta. Ini sih aku rasa cinta ini lebih luas ya, karena ini adalah tentang spirituality, tentang spiritualitas. Bisa saja cinta ini cinta yang kamu buat di dirimu, cinta yang mana cinta ini kamu ciptakan untukmu, sehingga kamu tuh full of love, energi kamu positif, kamu menyebarkan cinta itu untuk orang-orang yang kamu bersinggungan dengan mereka. Jadi orang tuh ngeliat kamu kayak sekarang tuh lebih keren gitu ya, lebih positif, orang seneng banget gaul sama kamu. Walaupun di sini pastinya ya, karena ada intuisi, kamu bisa jaga-jaga ya, mana yang orang yang kayak mau manfaatin kamu doang ya, ingin enaknya aja, ada yang benar-benar tulus ke kamu. Jadi kamu udah punya intuisi. Mudah-mudahan love ini bagi kalian yang singles adalah kedatangan cinta sejati kamu ya, seperti itu. Karena sepertinya kamu pernah ditempa suatu kehidupan yang lumayan menjatuhkan kamu, sehingga kayak semesta itu menginisiasi kamu. Biasanya ya suatu bakat spiritual itu selain diturunkan atau kamu terlahir dengan itu, kamu tuh bisa sakit dulu gitu ya, tempaan kehidupannya itu bisa ada kebangkrutan, bisa ada perceraian, bisa ada putus yang nggak enak banget gitu, bisa ada selisih dengan siapapun yang kayak membuat kamu terjatuh ya. Oke. Nah, di 6 bulan ini ada cinta datang untukmu, atau cinta itu banyak berkeliaran, bersinggungan dengan kamu ya. Jadi kamu kayak kemanapun kamu berjalan, cinta itu menyertai kamu gitu, lovelies. Entah itu kamu dapatkan senyuman, mendapatkan antrian jadi lebih cepat, itu udah cinta semesta ke kamu. Walaupun misalnya awalnya diawali dengan suatu kejatuhan, itu yang aku lihat di sini, ibaratnya semesta tuh nuntun kamu. Mungkin ada yang kencang nuntunnya ya, karena kamu udah keluar jalurnya, udah apa sih, udah agak jauh gitu ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat ya. Tuh, pentacle. Harmony, balance. Ya, di 6 bulan terakhir 2024 ini intuisi, men. My God. Shadow, dreams, intuition lagi. 3 kata intuisi ada di pile 1 ini ya. Aku tarik 6 dulu ya, lovelies, untuk tarotnya. Knight of Swords. Oke. Justice. Oh iya, ada cinta datang, lovelies. Oke. Di Empress di back order decknya ya. Oke, lovelies. Ntar aku rapikan dulu ya. Apa yang kamu bisa harapkan terjadi di sisa tahun 2024 ini? Aku sih lihat ya, ada suatu hal di mana kamu tuh menjadi seseorang yang lebih dewasa. Ada transformasi di hidupmu kalau aku lihat.
transformasinya ini sadar nggak sadar ternyata kamu sekarang punya satu bakat spiritual lebih intuitif. Mungkin kamu empat, mungkin clairvoyant, mungkin clairsentience, mungkin claircognizant, feeling kamu kuat gitu loh. Mengenai bakat spiritual, aku udah buat videonya ya lovelies, coba cari aja kata kuncinya bakat spiritual gitu ya. Oke. Dan memang ya kamu terpicu ke bakat-bakat spiritual ini dikarenakan kau pernah ada badai di hidupmu. Mungkin badainya nggak satu, mungkin badainya banyak di hidupmu ya. Ada di creator di sini, no. Ada kehidupan yang dulu kamu rencana mau jadi apa, nggak jadi apa, nggak jadi, karena ada di sini. Kalau aku lihat untuk kelas 1 ini, kamu punya suatu misinya untuk kamu dulu ya, berubah gitu, transformasi kamunya. Mungkin nanti ke depan aku rasa ini akan berkembang menjadi suatu hal ya, dimana kan kalau di sini kan kelelawar tuh kan punya apa namanya, sonar atau apa ya, dia kan buta kan, si kelelawar ini buta ya, binatang yang buta, jadi dia tuh nggak pernah, coba lihat kelelawar nggak pernah ada yang nabrak tiang listrik, nabrak pohon, nggak kan, karena dia intuisinya tajam banget. Nah ini kamu nanti di kehidupan kamu tuh, karena kamu udah punya suatu intuisi yang kuat, kamu akan mendapatkan keadilan. Yang dulu hilang dari hidupmu, yang dulu ada kegagalan, yang dulu kayak ada orang menjatuhkan kamu akan mendapatkan kebaikan. Kamu memanen kebaikan nanti. Ada good news di sini. Ada cinta yang akan datang. Ada Knight of Cups bagi yang single. Cinta akan datang. Ya, sepertinya kencengnya sih di Cancer, Pisces, Scorpio ya. Mungkin kamu ada di Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Cinta yang datang, Cancer, Pisces, Scorpio. Mungkin juga ada di Gemini, Libra, Aquarius, tapi energi bisa bolak-balik ya, lovelies. Oke, ya aku lihat di sini juga kamu akan nyaman, ada harmoni di hidupmu. Ada di Empress. Ibaratnya kamu akan memanen kebaikan yang kamu udah tanamkan, ya. Seperti itu. Nah, aku lihat kejatuhanmu rata-rata ya ada di 5 koin ini. Bisa saja ada sisi uang yang apa sih? Ada yang menyangkut uang lah, mungkin kebangkrutan, mungkin ada manipulasi ya, mungkin juga ada cinta kalau aku lihat di sini. Tapi aku lihat ya perubahan ini, selain kamu tetap seorang yang pecinta, a lover, kamu juga seorang yang punya tameng, punya pedang. Nih di sini kamu digambarkan sebagai Knight of Swords yang punya confident, punya percaya diri, yang apa sih namanya? Ya orang jadi segan sama kamu, walaupun dia melihat kamu tetap seorang pecinta, lemah lembut ya. Mungkin merasa kayak kamu lemah, tapi kamu beda sekarang, udah punya energi kekuatan di situ ya. Aku ucapkan selamat di sisa tahun 2024 ini, kamu akan mendapatkan cinta, kamunya lebih intuitif, lebih dewasa ya, seperti itu. Ada kebahagiaan dan kabar-kabar bagus untukmu ya. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih kartu dari Paulina Tarot atau kristal citrin ini ya. Ini adalah tentang apa yang kamu bisa harapkan terjadi di sisa tahun 2024 ya. Oke, pertama aku sudah siapkan oracle untukmu. The Porcupine and Anemone, tentang boundaries, tentang batas ya. Coba kita lihat di leaf-nya. Oke, ada kunci successful outcome to your problem. Ada satu problema, permasalahan yang nanti tuh kamu kayak pegang kuncinya. Dulu kamu sebelum tahu bahwa itu kunci ada, walaupun kamu tahu itu kunci ada ya, kamu tuh nyari-nyari ini gimana sih nyelesain masalahnya. Nah, ke depan kamu akan menemukan kunci dari satu problema. Artinya apa? Sukses kamu. Gitu ya. Oke. Pintu. Oh my God. Kunci sama pintu. Opportunities are waiting for you. Ada banyak kesempatan yang akan datang kepadamu dan kamu berpegang kunci, men. Bisa saja aku feeling aku. Ini sebenarnya udah kamu pegang. Dulu kamu pernah mengalami suatu masa sulit. Sebagian besar kalau aku rasa. Nah, sekarang nih kamu udah punya kedewasaan, punya ketenangan, dan kamu udah punya
kunci sukses itu apa? Ketenangan, self love, mencintai dirimu sendiri, self respect, ngejaga kamu dari orang-orang yang kayak mau enaknya aja gitu loh ya. Dan pintu itu terbuka untukmu. Kalau aku lihat ya, coba kita lihat nest, sarang, di sini ada telur-telurnya. An emotionally secure loving family is important to you. Oke, sepertinya sih ini juga menggambarkan kamu tuh tenang sekarang hidup kamu. Nggak lagi seperti dulu yang kayak ada masalah terus kamu kayak ibaratnya kayak cacing kepanasan. Nah ini aku dulu kayak cacing kepanasan kalau ada masalah ya please. Nah sekarang sih ya tenang aja. Toh semua masalah yang hadir di hidupmu, di belakang itu ada hikmah. Kamu dipegang kuncinya apapun masalah itu datang. Ketenangan, kedalaman spiritual kalau aku rasa ya, kedewasaan. Dan yakin semesta akan ngebantu kamu. Itu kunci kamu. Dan apapun problema yang datang kepadamu, orang yang tidak berbuat, orang yang kayak berniat nggak bagus untukmu, berniat jahat, kamu pegang kuncinya apa? Ketenangan, intuitif kamunya. Udah nggak membiarkan orang-orang seperti itu datang lagi ke kamu gitu ya. Dan aku rasa ini karena ini telur ya, aku secara intuitif aku melihat ini sebagai kamu akan mendapatkan suatu buah dari kesabaran kamu. Kamu akan mendapatkan buah dari hal-hal baik yang sudah kamu perbuat. Ibaratnya kamu nanam padi yang akan kamu ambil gitu ya, yang akan kamu panen. Ada tongkat, staff, you will be taken care of in a difficult time tuh. Semesta akan dijaga kamu kok. Jadi bisa saja ya ada suatu problema yang masih menghimpit kamu, ada satu beban yang masih ngeberatin kamu, semesta akan bantu kamu. Dengan misalnya perwujudan datangnya orang-orang yang ngebantu kamu, tahu-tahu ada jalan keluar yang kamu nggak tahu dari mana ya. Tapi intinya di sini ya, ke depan kamu udah pegang suatu kunci untuk kesuksesan, kunci untuk kebahagiaan, kunci untuk finansialmu. Kalau aku rasa juga bisa ke arah sana ya. Oke, kita akan lihat di tarotnya. Kita perjelas lagi. Ini kita simpen di sini ya lovelies. Pintu-pintu itu ya. Di belakang ya banyak keberkahan aku rasa untuk pile 2 ini. Amin ya. Four of Wands. Kartu yang pertama keluar ada istana di sini ya, kamu lihat istana. 4 tongkat ini melambangkan kestabilan, 4 tongkat ini melambangkan kesuksesan, 4 tongkat ini juga melambangkan bagi kalian single bisa aja ada cinta yang datang. Seperti itu ya, ini kan juga energi selebrasi. Seperti digambarkan telur di sini, kamu akan memanen apa yang dulu pernah kamu tanam. Walaupun dulu kamu tanam kebaikan ke orang, yang ada malah kamu ditikam dari belakang. Misalnya seperti itu ya. Tapi kebaikan itu tidak akan pernah menghilang. Energi kebaikan sama seperti prinsip energi lainnya, tidak bisa dimusnahkan, paling berubah. Nah, perubahan itu datang dari berbagai arah ke arahmu. Tuh, justice. Keadilan akan datang kok kepadamu. Semesta enggak tidur gitu loh. Itu tuh udah ada hukum alamnya ya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Energi itu selalu bergerak gitu loh, sama seperti air yang berubah jadi uap jadi awan jadi turun lagi jadi hujan. Dia menyirami tanah yang kering, tanaman bisa tumbuh, menghidupi ikan ya, membuat padi tumbuh juga dan kamu bisa makan gitu loh. Jadi seperti itulah kebaikan yang nanti akan kamu tuai kalau kamu emang menanam kebaikan. Karena aku lihat di sini ya ada justice, keadilan itu akan datang kepadamu. 7 of Wands. Oke. Dan hasil kerja kerasmu akan terbayarkan. Oke. Nah,
Dari 6 kartu ini ya, ada Seven of Wands, artinya kerja kerasmu akan terbayarkan. Aku rasa Justice ini kamu pernah, untuk beberapa kasus ya, mungkin kamu pernah kehilangan materi, kehilangan uang, di mana uang itu tuh mungkin kamu niatnya untuk kebaikan, tapi apa yang terjadi, uang itu kayak hilang aja gitu loh. Bisa saja itu karena ulah orang-orang jahat, bisa saja juga emang kamu nggak tahu kemana gitu ya materi kamu itu. Bisa juga cinta, kan aku lihat di sini orangnya kayak sedih ya, dan kamu kebebanan, dan kamu kayak you don't know what to do gitu loh. Apa yang terjadi di sini sepertinya ini tuh kamu lagi di tempat untuk mengambil kuncinya ada di mana, di kamu. Kuncinya ada di kamu. Intinya sih seperti itu kalau aku lihat di sini. Kuncinya nggak kemana-mana, kuncinya ada di kamu. Semesta tuh mendewasakan kamu, menggenjot kamu bahwa apapun problema suatu permasalahan, intinya di kamu dulu. How to handle the problem, bagaimana mengatasi suatu problema tersebut. Butuh ketenangan, butuh kedewasaan. Seperti itu ya aku lihat ya. Oke. Coba aku lihat lagi pintu-pintu lain yang akan terbuka untukmu ini apa? Aku lihat sih ada cinta, kestabilan, finansial juga ya. Ada keadilan datang kepadamu. Page of Wands. Coba satu lagi. Oops. Two of Swords. Di back of the deck-nya ada Wheel of Fortune. Semuanya kan baik-baik saja. Yang dulu kamu di bawah akan naik ke atas. Gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Di sini aku lihat kamu, selama kamu dulu mungkin kamu pernah di atas, kamu turun ke bawah, di sini kamu berkontemplasi apa yang salah, apa yang terjadi, belajar untuk mencari kunci di dirimu. Dan ketika kamu megang kunci ya, ini akan naik lagi. Seperti itu ya. Oke, aku kan lihat di sini ada Page of Wands ya. Ini kamu yang aku rasa ya, ini kayak apa ya, kayak Phoenix ya. Nah, Phoenix ini, tongkat ini udah kamu pegang sehingga kamu tahu cara menggunakannya dan merubah kehidupan kamu ya, seperti itu. Oke. Nah, di 2 pedang ini, di mata kamu ditutup, kuncinya ada di kamu, di intuisi kamu, di kata hati kamu, di diri kamu. Ini kunci, mana tadi kunci? Ini kunci keberhasilan kamu. Gitu loh, please ya. Artinya di 6 bulan ke depan ya, sisa tahun 2024 ini, kamu akan memegang kunci itu. Sehingga apapun yang terjadi di hidupmu, ada beban, ada kesulitan, kamu udah pegang kunci. Tapi yang aku lihat di sini lebih jelas lagi adalah kestabilan. Bisa cinta yang datang juga ya, sekali lagi kestabilan finansial, kestabilan kehidupan kamu yang harmonis, kedamaian, seperti itu. Aku lihat kamu kenceng di Aries, Leo, Sagittarius, kenceng juga di Gemini ya. Aku lihat Virgo, Taurus, Capricorn, tapi mungkin ada zodiak yang lain di sini yang kencang aja yang aku lihatnya gitu ya. Lovelies, makasih banyak ya sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo, Pile 3, tadi kamu pilih Phantom Wise atau Dalmatian ini ya. Crystal Dimension. Oke, lovelies, kita akan lihat mengenai apa sih yang kamu bisa harapkan terjadi di sisa tahun 2024. Mudah-mudahan tadi batunya jatuh ya. Apa yang menghimpit kamu, suatu problema yang menghimpit kamu, mudah-mudahan terjatuh, mudah-mudahan hilang ya. Oke, coba kita lihat di oracle-nya mengenai yang bisa kamu harapkan di sisa tahun 2024. The Bee and Pomegranate, lebah sama buah delima ya, productivity. Kamu akan lebih produktif di sisa tahun 2024 ya, apapun itu. Oke. Nah, lebah ini makhluk yang paling penting, ternyata penting banget, termasuk salah satu makhluk yang penting. Semua penting kok, manusia aja yang nggak penting ya, nggak ada lebah ya. Aku pernah baca ya, itu bumi itu bisa bertahan hanya sampai, kita ini hanya bisa bertahan tanpa lebah ya 3 bulan. Nggak bakal ada makanan, nggak ada manusia, bumi baik-baik aja gitu ya. Coba kita lihat ya. Oke, ada cloud, awan, tentang
permasalahan yang sementara sifatnya, nanti ada pencerahan, ada kilat, walaupun di sini dikatakan control your anger or you will be sorry. Artinya kamu harus menata bagaimana kamu bersikap dengan suatu problema yang ada, ya. Ada ulat. Ini ada ulat, ada kupu-kupu. Berubah dong dari ulat ke kupu-kupu, ya. Things will not always be this way. A change is coming. Nggak bakal gini-gini aja. Ke depan juga akan lebih baik lagi. Akan ada perubahan. Ibarat hujan tuh nggak bakal selamanya hujan. Nanti akan panas. Gitupun panas. Nanti akan ada hujan, ya. A butterfly, kupu-kupu, a change for the better. Perubahan ini walaupun ada permasalahan, justru ini ke arah yang lebih baik. Mungkin kamu harus beradaptasi dan bagaimana mengatasi, bersikap dalam satu problema ini. Bisa saja ini problema keluarga, bisa saja kamu ada kehilangan, bisa saja ada sesuatu yang udah kamu dulu genggam, terlepas dari tanganmu. Bagaimana kamu bereaksi terhadap hal itu menentukan nanti perubahan kamu menjadi seseorang yang lebih baik, keadaan jadi lebih baik juga. Setiap satu problema di belakang itu memang ada hikmah, ada hal atau anugerah yang memang itu untukmu. Nah, kebangkrutan aku dulu, bagaimana juga aku harus berpisah dengan orang yang aku sayang, ya. Itu berbuah manis ketika aku tertarik ke tarot. Nah, seperti itu. Ada suatu productivity. Itu contoh aja ya, lovelies, ya. Coba kita lihat apa yang bisa kamu harapkan terjadi di sisa tahun 2024 ini. Three of Pentacle, oke. King of Pentacle, the Hangman, oke. Coba aku langsung ambil 3 kartu lagi ya, lovelies. Sorry. Ten of Cup, Knight of Pentacle, King of Pentacle. Oh, ada 7 pedang. Oke. 3 tongkat ya. Oke. Oke, lovelies. Apa yang bisa kamu harapkan terjadi di sisa tahun 2024 ini? Sepertinya kamu pernah mengalami atau sedang mengalami atau pernah mengalami, sekali lagi karena timeline-nya orang beda-beda, suatu pengkhianatan. Bisa pengkhianatannya ini di karir, di bisnis, sehingga misalnya ada yang hilang lah di hidupmu. Dan itu kayak gimana ya? Kayak ada beberapa kasus kamu merasa jatuh ke suatu lubang terdalam, gelap banget gitu loh. Nah, memang ya yang aku rasakan tadi aku cerita kebangkrutan itu kayak lebih sakit dibandingkan misalnya perceraian, lebih sakit dibandingkan putus cinta. Kalau itu masalah uang, ya. Nah, di sini aku rasa ya memang masalah itu kayak ngeberatin kamu. Emang berat banget, aku pernah ngerasain banget. Ada di posisi kalian, bagi kalian yang ada di ranah tersebut. Bisa juga kehilangan ini, pengkhianatan ini juga di ranah cinta, yang dimana itu juga tetap nggak enak juga gitu loh, ya. Namun apa yang terjadi ya, ketika kamu bersikap menghadapi suatu problema tersebut dengan suatu ketenangan, pada awalnya memang nggak tenang. Aku tahu awalnya nggak tenang, kayak marah sama semesta, kayak mesti gimana lagi ya, namanya uang hilang ya, bangkrut ya. Tapi dengan ketenangan dan pada suatu titik emang bisa jadi tenang nanti kamu ketika apa? Ikhlas. Kalau aku lihat bagaimana menghadapi ini, ikhlas dan tetap produktif. Apa aja kamu kerjain ya, nggak menyerah. Itu yang aku lihat dari pengalaman aku ya, nggak menyerah. Apa aja kamu kerjain. Waktu musim COVID kemarin ada bidang-bidang tertentu, bidang-bidang productivity, bidang-bidang kerjaan yang nggak bisa, misalnya di ranah tour ya, tour and travel itu kan kayak restoran gitu kan pada tutup ya. Tapi ada banyak sahabat aku, saudara aku, adik aku yang nggak menyerah, apapun dikerjain. Nah, itu sepertinya kunci untuk pencerahan kamu, seperti digambarkan lightning. Lightning itu kan kalau lagi hujan gelap gitu, atau ada kilat, apa yang terjadi? Agak terang sedikit kah? Nah, nggak menyerah ya. Control your anger or you will be sorry. Seperti itu. Jadi untuk mengontrol emosi, karena di sini banyak banget energi ketenangan, Knight of Pentacle, King of Pentacle.
pada suatu titik akhirnya keadaan nggak gitu-gitu aja, akan berubah ya. Ada three of coin, artinya ke depan bisa saja peluang untuk finansialmu membaik lagi, entah itu misalnya kamu udah nggak kerja, ada kesempatan untuk kerja lagi, kesempatan bisnis kerjasama, seperti itu ya. Namun di sini The Hangman ini adalah juga semasa ini kayak membuat kamu punya cara pandang berbeda tentang suatu hal gitu loh. Ibaratnya orang ngegantung sama orang berdiri beda cara pandangnya. Nah, kamu tuh dibuat juga cara pandang kamu agak beda, punya pencerahan seperti digambarkan lightning ini. Nanti kamu berubah jadi dari ulet menjadi mana tadi, kupu-kupu. Nah, cloud ini masalahnya sementara kok. Walaupun kamu kayak merasa selamanya, kayak lama banget kalau ditimpa suatu masalah, ingin besok, ingin cepat selesai. Kalau bisa tidur setahun, 2 tahun, 3 tahun, bangun pas sudah selesai. Seperti itu ya. Dan ini kalau aku lihat ya, happiness. Nah, kebahagiaan ini juga karena ini ada buku-buku, ada pelajaran yang kamu ambil dari suatu problema tersebut. Misalnya jangan terlalu percaya sama orang. Misalnya juga semua hal tuh harus ditulis gitu ya. Kalau bisa pakai notaris, pakai ranah hukum. Mungkin kalau dicinta juga kamu harus belajar jangan terlalu bucin misalnya. Seperti itu, dan ketika kamu belajar apa yang terjadi, kamu berubah menjadi kamu yang lebih baik. Kamu kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Walaupun aku lihat juga ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Mungkin karena ini pembacaan umum, ada juga di Aries, Leo, Sagittarius. Nah, Lovely, Spa 3, aku doakan terbaik untuk kalian. Kamu bisa mengatasi ini kok. Masalah kamu akan selesai. Finansial kamu akan membaik. Ada kesempatan nanti kamu untuk kayak ngebuka suatu jalan. Apakah itu karir atau bisnis. Bagi ini tentang hal cinta, kamu akan punya suatu pandangan baru tentang cinta. Misalnya kamu jadi lebih punya proteksi, nggak lagi bucin. In the end, kamu akan bahagia kalau aku lihat. Karena kamu udah belajar di sini. Ini 10 piala ya kan, kamu ngumpul nih ya, kelinci-kelinci ini. Bisa saja juga kamu menemukan bahagia itu di keluarga jiwamu, di keluargamu, di sahabatmu yang support kamu. Kamu jadi tahu mana teman, mana bukan, mana sahabat, mana bukan. Kalau aku lihat, dan kamu akan kedatangan orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu. Gitu, Pile 3. Makasih banyak sudah nonton. Kasih jempol, bye.